Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk tema readingan kali ini kita akan membahas perasaan dia kepadamu versus perasaan dia kepada pihak lain. Dan ini adalah general reading yang betul-betul akan cocok untuk semua, bisa setengah resonate sama sekali nggak resonate, atau full resonate 100%. Dan kamu bisa tahu readingan ini untuk kamu tuh bukan dari energi yang akan saya bacakan nanti. Ada ciri-cirinya, ada energi zodiak, ada charm sio, angka alfabet, dan juga ada nama-nama weton. Oke, dan ini adalah readingan yang dimana yang menjadi pihak kamu itu bisa sebagai pasangan atau pihak lain. Begitupun juga yang menjadi pihak lain itu bisa pasangannya atau mungkin pihak ketiganya. Oke, kita akan cek dulu seperti apa energi dia. Seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Seperti apa energi dia yang saat ini berdealing dengan kamu? Seperti apa energi dia yang saat ini berdealing dengan kamu? Community, oke, bisa jadi dia itu masih satu komunitas dengan kamu ya, mungkin satu komunitas pekerjaan, satu komunitas hobi, komunitas pertemanan, ataupun komunitas keluarga. Dan energi dia saat ini yang saya lihat seperti dia sering banget ketemuan sama teman-temannya, atau seperti saat ini dia sering meluangkan waktu untuk teman-temannya atau untuk komunitas dia. Seperti apa lagi energi dia? All tied up, oke. Saya merasa di sini energi dia yang bisa jadi dia sangat-sangat sibuk saat ini, atau energi dia saat ini benar-benar stuck, gak bisa ngapa-ngapain kepada kamu, atau tidak bisa berbuat sesuatu kepada kamu karena ada sesuatu yang mengikatnya. Bisa pekerjaan, bisa keluarga. Seperti apa energi dia saat ini? Banyak kartu ya, tidak saya ambil. Seperti apa energi dia saat ini? Ada woman holding a heart. Saya melihat di sini dia ini mencintai seseorang ya, tapi kita akan lihat siapa yang dia cintai. Apakah kamu ataukah pihak lain? Saya melihat di sini kayak dia hanya punya satu cinta saat ini. Artinya hanya ada satu orang yang ada dalam hati dia saat ini. Bottom of the deck-nya ada kartu Happy Family. Bisa jadi saat ini dia fokus dengan keluarga dia, atau saat ini dia sering meluangkan waktu atau lagi sibuk dengan keluarga dia. Kita akan lihat seperti apa energi dia kepadamu saat ini, dan seperti apa energi dia kepada pihak lain. Seperti apa energi dia kepadamu saat ini? Past life relationship ya. Saya melihat di sini energi kamu dan dia sangat kuat. Kamu memiliki koneksi jiwa yang sangat kuat sama dia. Karena ada potensi, mungkin gak semua ya, tapi ini beberapa dari kamu sama dia punya past life relationship, yang dimana kamu sama dia pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan yang sekarang kamu bertemu lagi dengan dia. Entah kamu akan bersatu atau tidak,
ya, tapi seperti ada karma yang masih belum selesai di antara kalian. Saya nggak bilang kamu sama dia karmik karena itu berbeda ya. Seperti apa energi dia kepada pihak lain? Seperti apa energi dia kepada pihak lain? Seperti apa energi dia kepada pihak lain? Finances and career. Oke, jadi di sini energi dia dengan pihak lain itu, jika masih bersama atau masih berlangsung, itu dikarenakan ada tanggung jawab finansial. Dan juga ada keterlibatan karir di antara mereka ya, di antara dia dengan pihak lain. Entah mungkin dia punya tanggung jawab finansial kepada pihak lain, atau mungkin ada suatu perjanjian yang mengikat tentang finansial atau pekerjaan. Ya, jadi sudah ketahuan di sini hati dia milik siapa, ya. Dari energinya, ternyata hati dia itu milik kamu. Yang dia jalani dengan pihak lain ini sebatas mungkin entah rekan bisnis atau mungkin dia punya tanggung jawab finansial dengan pihak lain. But maksudnya ada kartu soulmate ya. Kamu dan dia adalah soulmate. Saya merasakan memang ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian ya. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Dan seperti apa perasaan dia kepada pihak lain saat ini? Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Support. Saya melihat di sini dia masih ingin saling support dengan kamu. Artinya dia masih ingin menjalani hubungan dengan kamu. Masih ingin bersama kamu, seperti itu. Apa perasaan dia kepadamu saat ini? Wow, di sini ada kartu fear ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi di sini ada rasa takut yang dia rasakan kepadamu saat ini. Bisa takut akan sesuatu ya, bisa takut menghadapi kamu, atau takut berkomitmen, atau takut berkomunikasi dengan kamu. Wow, regret. Kalau di sebelahnya regret ini adalah fear ya, potensialnya dia mungkin ada yang berbuat salah dengan kamu. Jadi di sini rasa takut dia itu dominan karena dia merasa bersalah dan mungkin belum siap atau masih belum berani untuk menghadapi kamu. Dan dia sangat menyesal jika dia sudah berbuat kesalahan kepada kamu. Tapi ini bisa apa saja ya. Kalau memang di sini dia nggak ada berbuat salah sama kamu, artinya di sini ada sesuatu yang dia sesali yang terjadi dengan kamu. Dan itu yang membuat dia takut dengan kamu saat ini. Heartbreak. Ada yang sakit hati di sini. Bisa kamu, bisa dia, bisa kalian berdua sama-sama terluka saat ini. Ada potensi mungkin kamu dan dia saat ini tidak berkomunikasi atau tidak intens berkomunikasi. Kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada pihak lain. Bagaimana perasaan dia kepada pihak lain. Bagaimana perasaan dia kepada pihak lain.
Bagaimana perasaan dia kepada pihak lain? Security. Saya melihat di sini dia hanya menjalani apa yang aman bagi dia dengan pihak lain. Seperti itu yang saya lihat. Apa yang dia rasakan kepada pihak lain? Apa yang dia rasakan kepada pihak lain? Apa yang dia rasakan kepada pihak lain? Mystery. Saya merasakan di sini ketidakpastian ya. Apa yang dia rasakan dengan pihak lain itu adalah ketidakpastian. Dan masih bisa berubah-ubah. Kadang baik, kadang dingin. Nggak pasti. Nggak pasti apa yang dirasakan ya. Kayak selalu berubah. Trust. Saya melihat di sini apa yang dirasakan dengan pihak lain itu hanya bermodalkan kepercayaan saja. Kayak bisa dikatakan seperti mereka ini tidak ada ikatan batin, tapi mereka menjalani seperti hanya kewajiban, hanya rasa saling percaya, ya. Mungkin saling percaya bahwa kewajiban masih dijalani seperti itu. Kayak saya melihat di sini tidak ada hubungan emosional, ya. Saya nggak tahu yang jadi pihak lain ini siapa. Tapi kayak nggak ada emosionalnya gitu yang saya lihat kepada pihak lain. Sedangkan sama kamu itu kayak penuh dengan emosional ya. Di sini perasaan dia kepada kamu itu kuat. Karena apa? Ada rasa menyesal, ada rasa takut, kayak emosional dia tuh lebih bergejolak ketika dia kepada kamu. Dan di sini emosional dia kepada pihak lain itu seperti hampa ya. Absen ya, emosionalnya sangat absen. Bottom of deck-nya ada kartu kontrol ya. Oke, saya melihat kayak di sini dia hanya ingin mengontrol si pihak lain ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu, jadi benar-benar kayak non-emosional. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini, dan apa yang dia pikirkan tentang pihak lain saat ini. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Three of Coins, iya. Saya melihat di sini kayak dia merasa seperti bersama kamu itu bisa diajak kerja sama. Kamu itu seseorang yang bisa diandalkan ya. Jadi kayak dia merasa bersama kamu itu sama seperti tim, sebuah tim yang dimana kamu sama dia itu saling mendukung ya. Kamu sama dia saling membantu, saling mensupport satu sama lain, saling memberi dan menerima, seperti itu yang saya lihat ya. Jadi di sini seperti ada suatu hubungan, kalau misalnya di sini ada hubungan cinta ya, tapi nggak hanya sekedar hubungan cinta. Kamu sama dia itu bagaikan sahabat iya, kekasih iya. Jadi kamu memiliki apa yang dia inginkan semuanya. Ya, dan di sini kayak saya melihat dia sangat memuja kamu. Dia sangat mengagumi kamu ya. Kita akan lihat lagi apa yang dia pikirkan tentangmu.
Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Wow, Five of Cups ini sama dengan regret ya. Emosional sangat berat yang dia rasakan kepada kamu, dimana di sini kayak dia merasa sangat kehilangan kamu. Dia merasa seperti hidup dia itu sedih ya tanpa kamu. Ya, kalau kamu lihat bahasa tubuhnya sama-sama memegang kepala, nggak harus selalu juga dia sama seperti di gambar ini. Ya, tapi kalau kamu lihat di sini dia seperti memiliki rasa penyesalan yang mendalam atas apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Saya melihat di sini seperti dia sangat merindukan kamu. Dia seperti di Three of Coins ini, kayak saya melihat dia itu selalu mengenang saat-saat bersama dengan kamu. Apalagi yang dia pikirkan tentangmu? Apalagi yang dia pikirkan tentangmu? Wow, Judgment. Dia ingin kesempatan kedua dengan kamu jika memang kamu sama dia saat ini tidak berkomunikasi, atau di sini seperti dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya, memperbarui hubungan sama kamu. But termasuk ada kartu Nine of Wands, ada potensi bahwa di sini kamu terluka karena dia ya potensialnya, atau di sini kamu masih menyimpan rasa kecewa dengan dia. Apa yang dia pikirkan tentang pihak lain saat ini? Knight of Wands, ya. Saya merasa di sini kayak terkadang dia masih bertemu ya dengan pihak lain ini, meskipun saya nggak tahu bisa siapa aja menjadi pihak lain. Tapi dengan pihak lain juga nggak konsisten. Ya, sama pihak lain itu juga on off. Kalau misalnya jadi pihak lain itu bukan pasangannya, artinya di sini dia dengan pihak lain itu hanya sekedar berteman, flirting, ya, bisa tebar pesona, mudah-mudahan sih enggak ya. Tergantung dari pribadi si dia sebenarnya. Kalau misalnya yang menjadi pihak lain itu adalah pasangannya, artinya di sini kayak dia itu bertemu dengan pihak lain atau pasangannya, itu hanya ada kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti itu ya. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Wow, Ten of Cups. Mungkin yang menjadi pihak lain di sini bisa jadi adalah pasangannya. Ya, kalau misalnya menjadi pihak lain itu adalah pasangannya, artinya saat ini mereka atau dia, ya, dia sering bertemu. Dia kepikiran untuk saat ini lebih ingin sering bertemu dengan pasangannya karena ada keluarganya, atau mungkin mereka sudah punya anak, bisa jadi karena kayak saya melihat di sini dia kalau yang menjadi pihak lain itu pasangannya, mereka kayak sering bertemu. Sering bertemu karena ada bisa jadi suatu acara, atau karena ada anak, atau ada kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain?
Ya, Queen of Coins. Saya melihat di sini kayak dia masih memiliki suatu tanggung jawab atau tuntutan kepada pihak lain ini secara finansial. Entah dia masih memprovide pihak lain atau memang ada perjanjian finansial antara dia dengan pihak lain yang membuat dia masih harus bertemu dengan pihak lain. Bottom of the deck-nya ada kartu Knight of Swords ya. Saya melihat di sini kayak energi dia ini seperti ingin mendominasi ya. Artinya energi dia kepada pihak lain ini seperti ingin mengatur, mendominasi. Sangat dominan. Saya melihat energi dia kepada pihak lain juga sangat dominan. Artinya di sini dia juga jika berbicara kepada pihak lain pun itu kayak hanya sekedarnya. Tapi di sini ada juga ya, saya melihat meskipun mereka sering bertemu. Maksudnya kayak saya melihat meskipun dia ini lebih sering bertemu dengan pihak lain ketimbang sama kamu. Tapi kayak perasaan dia itu lebih guarded kepada pihak lain. Bahkan di sini saya melihat dia juga masih sering berkonflik dengan pihak lain, sering ribut dengan pihak lain, ya. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa rencana dia kepadamu selanjutnya dan apa rencana dia kepada pihak lain selanjutnya. Apa rencana dia kepadamu selanjutnya? Wow, Two of Hearts. Saya melihat di sini dia ingin kembali sama kamu. Kalau memang kamu sama dia saat ini tidak berkomunikasi atau sedang terpisah, kalau nggak di sini dia seperti ingin membuat hubungan menjadi lebih dalam, membuat hubungan menjadi naik level, lebih komit, lebih serius sama kamu. Apa rencana dia kepadamu selanjutnya? Ya, Six of Hearts ya, menggambarkan dia ingin rekonsiliasi dengan kamu ya. Lagi-lagi seperti ini energi di mana kamu sama dia sedang tidak baik-baik aja atau lagi tidak berkomunikasi. Kalau kamu sama dia masih berkomunikasi atau minim komunikasi, artinya di sini dia ingin bisa lebih dekat dengan kamu. Rencana dia. Apalagi rencana dia kepadamu selanjutnya? Princess of Club. Saya melihat di sini ada juga rencana dia ingin memanipulasi kamu ya, meskipun di sini nggak kelihatan apakah memanipulasinya itu yang baik atau yang buruk ya. Manipulasi yang baik dalam arti di sini dia akan berusaha untuk membuat kamu kembali sama dia atau memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Jika manipulasi buruk itu artinya dia tetap ingin mempertahankan kamu tanpa ada suatu tujuan tertentu. Ya, hanya ingin kamu stay tapi nggak bisa memberikan kamu suatu komitmen misalnya seperti itu manipulasi yang buruk ya. Dan ada juga energi lain yang saya lihat di sini. Kalau dia nggak ingin memanipulasi kamu, rencana dia selanjutnya adalah dia ingin bisa lebih mengenal kamu lebih baik lagi. Bottom of the deck-nya ada kartu Nine of Spades yang menggambarkan ada potensi hubungan kamu sama dia ke depannya akan mengalami suatu transformasi atau mengalami suatu pemulihan, ya. Kita akan lihat apa rencana dia kepada pihak lain. Wow, Nine of Club.
Ada juga rencana dia di sini kepada pihak lain akan semakin menjauh karena memang di sini mereka seperti sudah tidak bisa bersatu atau banyak kegagalan yang terjadi di antara mereka. Jadi yang seperti yang saya lihat seperti dia ingin menjauh dari pihak lain. Itu rencana dia ya. Apalagi rencana dia kepada pihak lain selanjutnya. Eight of Diamond ya. Jadi yang saya lihat di sini seperti hanya ingin berurusan masalah finansial dan tanggung jawab saja. Apalagi rencana dia kepada pihak lain. Nine of Diamond. Iya, lagi-lagi di sini kayak saya melihat dia kepada pihak lain ini hanya masih ingin berkomunikasi atau bertemu hanya untuk urusan tanggung jawab ataupun masalah finansial ataupun perjanjian seperti itu yang saya lihat ya. Kita akan lihat bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Heart ya. Saya melihat di sini seperti dia itu berdealing dengan pasangannya ya. Kalau memang dia berdealing dengan pasangannya, artinya di sini mereka mungkin masih dalam ikatan komitmen atau pernikahan, tapi keintiman itu absen, emosional absen, ya kedekatan pun juga absen. Mudah-mudahan dia bisa bertindak tegas ya. Kalau memang sudah nggak bisa melanjutkan dengan pasangannya, harusnya ada keputusan yang tegas, yaitu berpisah atau bercerai misalnya. Meskipun saya nggak mendoakan juga ya, yang jelek-jelek gitu enggak sih. Artinya di sini harus ada ketegasan daripada menjalin suatu kebohongan dalam suatu hubungan gitu ya. Tetap berstatus tapi tidak hidup bersama, hanya tinggal bersama, itu untuk apa? Seperti itu. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya, dan apa yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain ke depannya. Apa yang mungkin terjadi antara dia dengan kamu ke depannya. Banyak kartu. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Healing heart ya, saya melihat di sini seperti kamu dan dia di sini saat ini sedang memulihkan hati kalian masing-masing ya, yang dimana itu berpotensi untuk membuat hubungan kalian juga bisa healing atau dipulihkan kembali. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Kisses, iya. Saya melihat di sini kayak hubungan kamu sama dia bisa bertumbuh lagi ke depannya. Kamu dan dia bisa saling jatuh cinta lagi ke depannya. Saling memberi dan menerima kasih sayang. Karena di sini ada unconditionally loving ya, ada cinta tanpa syarat. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Heart with a key, wow luar biasa, bagus banget. Jadi di sini kayak kamu yang memiliki kunci untuk ke hati dia, dan dia yang memiliki kunci untuk ke hati kamu juga. Seperti kalian memiliki kunci kalian masing-masing untuk ke dalam hati kalian. Dan di sini kamu sama dia akan saling menyambut cinta kalian ke depannya ya. Getting together ya, kamu sama dia akan bersama. Bottom of the deck ada kartu The Dragonfly. Jadi yang saya lihat di sini, kamu sama dia ke depannya itu akan bisa beradaptasi lagi. Ada heal di sini, artinya hubungan kamu sama dia itu akan bisa terpulihkan kembali. Ada suatu perubahan, ada suatu adaptasi antara kamu sama dia. Ya, kita akan lihat apa yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain ke depannya. Apa yang terjadi antara dia dengan pihak lain ke depannya? Apa yang terjadi antara dia dengan pihak lain? Clock, ya, seperti kayak sedang menunggu waktu untuk membuat keputusan, ya. Saya nggak tahu, seperti mereka hanya menunggu waktu. Bisa apapun yang terjadi. Apa yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain? Talking. Bisa jadi
Yang mungkin terjadi antara mereka adalah menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi atau membicarakan sesuatu yang penting. Apa yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain ke depannya? Addiction, codependent. Ada juga yang di sini yang mungkin terjadi antara mereka, seperti ada sesuatu yang mengikat, yang membuat mereka itu susah untuk memutuskan sesuatu di antara mereka. Karena di sini seperti ada tanggung jawab yang mengikat, ada tuntutan yang mengikat, atau ada suatu perjanjian yang mengikat di antara mereka, dan itulah yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Bottom of the deck-nya sama dengan yang bottom of the deck kamu dan dia tadi, the dragonfly ya. Tapi di sini yang saya lihat seperti akan ada titik terang. Akan ada solusi yang terbaik bagi dia dengan pihak lain. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Air sign juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Earth sign sangat kuat ya, Capricorn, Virgo, dan Taurus sangat kuat di sini. Kita akan lihat charm Sio, siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio kuda. Sio kambing. Sio monyet. Sio ayam. Sio babi. Sio kerbau. Sio anjing. Sio macan. Sio naga. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir atau bulan lahir kamu dan dia. Angka atau tanggal spesial. Tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 27, 29, 26, 15, 17, 2, 18, 23, 11, 1, 16, 12, 21, 30, 3. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf B, N, H, U,
S M Z R E V D Q G. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan, siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau mungkin bulan spesial kalian ya. Ada bulan Januari, Juni, September, April, Maret, Oktober, Desember, Mei, Februari. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Jumat Wage, Sabtu Pon, Senin Wage, Jumat Pon, Minggu Legi atau Minggu Umanis, Jumat Pahing, Sabtu Legi atau Sabtu Umanis, Kamis Wage, Senin Kliwon, Minggu Wage. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta. Maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, di sini ada jawaban iya, ada tidak, ada mungkin, ada iya sudah pasti, ada coba lagi, dan juga ada tanya teman. Pastikan kamu sudah selesai membuat pertanyaan sebelum saya gerakan pendulumnya. Bagi yang masih membutuhkan waktu, bisa di-pause dulu videonya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini ya. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Oke, di sini tanya teman ya, artinya kamu boleh meminta saran, nasihat, atau bertanya sesuatu kepada teman atau orang-orang terdekat kamu atau orang yang kamu percayai untuk mendapatkan jawaban yang kamu inginkan ya. Oke, sekian dulu untuk genre ini mengenai perasaan dia kepadamu versus perasaan dia kepada pihak lain. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.